Halo semuanya, kaget ya. Halo, perkenalkan nama aku Chris dari 22 IK 7. Nah, di sini sebelum aku mulai videonya, aku mau minta maaf ya kalau misalkan ada suara-suara kendaraan yang bocor. Soalnya rumah aku pinggir jalan banget nih. Kayak situ tuh udah jalan gitu. Nah, terus di sini buat sumber yang aku pakai itu dari gramedia.com. Nah, di sini aku akan menjelaskan pengertian komunikasi antar budaya. Menurut Guo Mingchen, komunikasi antar budaya adalah suatu proses negosiasi atau pertukaran dari sistem simbolik yang membimbing perilaku manusia dan membatasi mereka dalam menjalankan fungsinya sebagai kelompok. Nah, agak susah sih cara jelasinnya, tapi kalau setangkapku, komunikasi antar budaya itu kayak apa ya? Kayak wadah orang buat sharing tentang budayanya. Nah, misalkan orang Jepang tuh kayak punya budaya apa sih, kayak masuk rumah itu harus lepas sepatu atau makan pakai sumpit, tapi sumpitnya tuh harus kayak pegangnya yang benar, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh ditancapkan ke nasi gitu. Nah, di sisi lain orang Amerika itu kalau masuk rumah itu ya udah masuk aja pakai sepatu nggak apa-apa kok. Nah, terus kalau mau makan tuh ya udah pakai garpu sama pisau gitu, makan stick gitu. Nah, tapi hal perbedaan itu tuh yang bisa bikin mereka tuh sharing tentang budayanya, kayak budayamu apa sih, budayaku ini loh, kayak gitu. Nah, jadi itulah yang membatasi mereka, tapi itu tetap bisa kayak dibuat sharing, pertukaran budaya gitu. Terus di sini ada hakikat komunikasi antar budaya. Yang pertama ada enkulturasi. Nah, di sini enkulturasi itu sebuah proses yang mana kultur atau budaya ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kita tuh bisa mempelajari kultur, bukan mewarisinya. Jadi tuh enkulturasi itu kayak misalkan dari kakek neneknya nih. Nah, itu tuh apa ya, kayak ngajarin ke anak cucunya, ini budaya tuh kayak gini, budaya kita tuh ini kayak gitu. Nah, terus dari anak cucunya itu nanti bisa kayak apa ya, ngajarin juga ke orang lain atau ngajarin lagi ke anak cucunya gitu. Soalnya enkulturasi ini tuh diwariskannya itu bukan melalui gen, tapi itu lebih kayak apa ya, kayak proses belajar gitu loh, kayak proses pengetahuan tentang suatu budaya kayak gitu. Nah, terus ada akulturasi. Kalau akulturasi itu proses apa ya, kayak modifikasi penggabungan antar budaya gitu. Nah, jadi tuh apa ya? Ada suara motor. Maaf, masuk ya. Oke, lanjut lagi. Jadi akulturasi itu penggabungan antar dua budaya. Nah, kalau yang pernah aku lihat contohnya itu musik gamelan sama musik EDM atau enggak musik hip hop itu diremix, jadi kayak melahirkan suatu budaya baru tapi tuh tidak menghilangkan unsur dari budaya-budaya yang lama. Nah, contohnya itu juga terlihat di candi-candi yang ada di Indonesia. Kan candi-candi yang ada di Indonesia itu tuh tempat untuk bersembayang umat-umat Hindu Buddha pada masanya. Nah, tapi kan kalau di negara apa namanya, di negara asli negara agama tersebut di India kan agama Hindu itu nggak pakai candi kan, kayak mereka tuh ya udah kayak tempat pemujaan aja, tapi itu kan nggak dibangun yang kayak di Indonesia. Nah, mereka itu bikin candi karena menggabungkan dengan budaya yang ada di Indonesia, kayak misalkan tuh apa ya, aku lupa namanya tapi aku inget apa namanya, kayak tugu batu gitu. Nah, itu mereka pakai buat apa ya, kayak dimodifikasi terus dipakai buat tempat pemujaan. Nah, terus jadi candi kayak gitu. Sebenarnya ini buat materi komunikasi antar budaya itu tuh masih banyak banget, masih ada kayak prinsip-prinsipnya, terus tuh masih ada fungsi-fungsinya juga, terus ada kayak apa ya, ini ada kayak contoh-contohnya gitu, banyak banget. Tapi videonya nggak cukup, jadi lanjut part 2 ya. Dadah semuanya.